Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna jangka pendek, dan pasar persaingan sempurna jangka panjang. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini pertama adalah pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Jadi misalkan kalau di sekitar kita itu ada toko sembako, nah itu kan toko kelontongan. Nah ini merupakan pasar yang bersaing ya. Hampir setiap rumah atau setiap tempat yang kita tinggali, nah ini pasti ada yang menjual sembako karena merupakan kebutuhan pokok. Hanya saja sembako ini kan memang sifatnya homogen ya, sifatnya sama dan tidak dapat dibedakan. Kadang ada yang misalkan ada beras yang harganya 10, 11, 12, tapi tidak, kemungkinan ada yang 9.000 juga, tapi pada intinya sih masih tetap harga yang stabil dan kita mendapatkannya itu dengan mudah ya. Nah, kita juga mengetahui bagaimana sembako yang bagus di mana, sembako yang jelek bagaimana, dan bebas ya. Orang mau jualan sembako itu bebas karena saking mudahnya orang, distributor juga mudah, kemudian pembeli juga mudah untuk berbelanja walaupun hanya ke warung tetangga. Nah, ini ternyata ada efeknya dari suatu penjualan ketika ada interaksi antara permintaan dan penawaran ya. Permintaan yang dihadapi perusahaan 3.000 sedangkan permintaan yang dihadapi pasar 200.000. Kadang ternyata lebih mencapai target daripada penawaran. Karena apa? Karena pasar persaingan sempurna ini cukup bersaing, kemudian komoditi yang sama dan dibutuhkan setiap saat ya untuk pasar, terutama pasar sembako. Kemudian banyak ya asumsi-asumsi tentang pasar persaingan sempurna. Di antaranya terdapat banyak penjual, produk yang dihasilkan para produsen itu homogen, dan setiap produsen adalah pengambil harga. Masing-masing memaksimalkan profit, tidak ada regulasi dan mobilitas dan lain sebagainya. Ternyata memang cocok ya pasar sembako ini dijadikan contoh untuk pasar persaingan sempurna. Nah, kalau misalkan dilihat dari analisa jangka pendeknya, ternyata terdapat keuntungan yang maksimum juga seimbang ya, karena kan memang kita membutuhkan makan ya, itu setiap saat. Nah, kita butuh minum setiap saat, kita butuh minum kopi misalkan, yang suka kopi nah juga setiap saat. Nah, kemudian dalam jangka pendek juga keuntungannya itu terlihat ya. Terus habis itu dalam jangka panjangnya juga kemungkinan sempurna ya. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna itu masing-masing memaksimalkan efisiensi, kebebasan memilih dan bertindak, tapi kurang adanya inovasi. Kadang ada biaya-biaya yang lain ya. Kadang konsumen juga terbatas ya. Dan lain sebagainya. Sebenarnya pasar persaingan sempurna memang sempurna untuk dilaksanakan, tapi memang ada kekurangan-kekurangannya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.